Kisah Sesubahir menumbal tanah Jawa dengan Raja Sang Kolo Cokro. Sesubahir atau Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi adalah salah seorang tokoh ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sesubahir konon adalah penumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif para makhluk halus pada saat awal penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain agar tetap berjumlah 9 orang. Kemudian dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru negara Islam pada waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli berdakwah, ahli pengobatan, ahli supranatural atau ruqyah, dan lain sebagainya. Kemudian dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Tapi sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, akan tetapi selalu mengalami kegagalan. Penyebabnya karena masyarakat Jawa pada saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan rintangan dalam berdakwah. Meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya bisa masuk ke dalam lingkup yang kecil saja, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon sebagian besar wilayah Pulau Jawa pada saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dihuni oleh makhluk halus dan jin-jin jahat. Kemudian diutuslah Sesubahir atau Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi, seorang ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, juga ahli dalam ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan supranatural yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya ajaran agama Islam oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Setelah sampai di Pulau Jawa, Sesubahir yang menguasai ilmu gaib dan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, kemudian mengetahui bahwa penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa karena dihalangi oleh para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Makhluk-makhluk gaib tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, atau menjadi angin puting beliung yang dapat menghancurkan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lembu tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang dapat mencelakakan para ulama pendahulunya tersebut. Maka untuk mengatasi hal tersebut, konon Sesubahir kemudian membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu yang dinamakan Raja Haji Kolo Cokro tersebut oleh Sesubahir ditanam di titik tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan dahsyat batu hitam Raja Kolo Cokro dapat menimbulkan gejolak alam yang tadinya cerah, sejuk, dan damai tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca menjadi mendung, angin berembus cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan badai, dan gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Makhluk-makhluk gaib lari tunggang langgang menyelamatkan diri karena tidak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan dari batu hitam Raja Kolo Cokro tersebut. Makhluk-makhluk gaib yang masih bisa bertahan hidup, kemudian banyak yang mengungsi ke laut di pantai selatan dan utara.
dan sebagian makhluk gaib yang lain mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subahir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabto Palon yang merupakan danyang tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas yang menghancurkan bangsa jin dan lelembut. Sabto Palon lalu bertemu dengan Syekh Subahir dan menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam Raja Kolocokro tersebut. Syekh Subahir mengatakan bahwa maksudnya menancapkan batu hitam tersebut untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmania. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Syekh Subahir dan Sabto Palon mengadu kesaktian. Konon pertemuan antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, sampai akhirnya Sabto Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badaranoyo atau sang danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabto Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa, antara lain Sabto Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subahir dan para ulama untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kedua, Sabto Palon juga memberi kesempatan kepada orang-orang Islam untuk berpuasa di tanah Jawa, tapi dengan catatan para raja Islam itu boleh berpuasa, tapi jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada di tanah Jawa. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya tanah Jawa tetap lestari. Persyaratan-persyaratan itu kemudian disetujui oleh Syekh Subahir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subahir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh para jin dan makhluk halus jahat lainnya. Tapi dalam versi lain diceritakan bahwa untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subahir menggunakan senjata pusaka berupa tombak yai panjang. Tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Kekuatan tombak sakti itu menimbulkan hawa panas bagi para lelembut dan bangsa jin penghuni Gunung Tidar, sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian ada yang melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang masih menempati wilayah Gunung Merapi yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai wilayah yang sangat angker. Dan sebagian yang lainnya ada yang melarikan diri ke alas Roban dan ke Gunung Serandir serta ke pantai selatan. Tombak sakti itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Yai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka wilayah Gunung Tidar menjadi aman dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Keberhasilan Syekh Subahir dalam menumpal tanah Jawa menjadikan penyebaran agama Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lebih mudah. Nama Syekh Subahir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh para pendekar, penganut ilmu gaib, para ulama, bangsawan, serta masyarakat luas di tanah Jawa pada masa itu, sehingga mereka terkesan mendewakan ulama asal Persia itu. Akhirnya, untuk menghilangkan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subahir dan untuk menjaga akidah umat Islam, pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subahir pulang ke Persia. Hal itu bertujuan untuk menghapus kefanatikan masyarakat yang terkesan mendewakan Syekh Subahir, agar masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subahir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk-makhluk gaib telah selesai. Setelah Syekh Subahir wafat, kemudian posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga.
Berikut ini mantra Sang Kolo Cokro. Yamaroja Jarumaya, Yamarani Niramaya, Yasilapa Palasia, Yamiroda Daromia, Yamidosa Sadomia, Yadayuda Dayudaya, Yajiaja Jayajia, Yasihama Mahasia, Ngotobogomo, Nyoyo Jodobo, Nyoyo Jodobo, Lawo Sotodo, Koroconoho, Koroconoho. Artinya, Yamaroja Jarumaya, siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasih. Yamarani Niramaya, siapa yang datang bermaksud buruk akan menjauh. Yasilapa Palasia, siapa yang membuat lapar berbalik memberi makan. Yamiroda Daromia, siapa yang memaksa berbalik menjadi memberi kebebasan atau keleluasan. Yamidosa Sadomia, siapa membuat dosa berbalik membuat jasa. Yadayuda Dayudaya, siapa yang memerangi berbalik menjadi damai. Yasiaja Jayasia, siapa membuat celaka berbalik menjadi membuat sehat dan sejahtera. Yasihama Mahasia, siapa yang membuat rusak berbalik menjadi membangun dan menyayangi. Ngotobogomo, Nyoyo Jodobo, Lawo Sotodo, Koroconoho adalah huruf Jawa yang dilafalkan dari belakang ke depan atau dibaca terbalik. Memiliki falsafah hidup yang luar biasa sebagaimana yang diajarkan oleh Paku Buwono ke-9. Berikut ini ajaran filsafat Praksangan Paku Buwono IX, adhedhasar aksara Jawi. Ana caraka berarti ada utusan, yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad manusia. Maksudnya, ada yang dipercaya dan ada yang dipercaya untuk bekerja. Ketiga unsur itu adalah Tuhan, manusia, dan kewajiban manusia sebagai ciptaannya. Data Sawolo berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan datang saatnya atau dipanggil tidak boleh Sawolo atau mengelak. Manusia dengan segala atributnya harus bersedia melaksanakan, menerima dan menjalankan kehendak Tuhan. Podo Joyonyo berarti menyatunya zat pemberi hidup atau ilahi dengan yang diberi hidup atau makhluk. Maksudnya podo atau sama, atau sesuai, jumbuh, cocok, tunggal batin yang tercermin dalam perbuatan berdasarkan keluhuran dan keutamaan. Jaya itu menang, unggul, sungguh-sungguh dan bukan menang-menangan, sekedar menang atau menang tidak sportif. Mogo Potongo berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat. Meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya. Demikian sedikit informasi tentang kisah Sesubahir menumbal tanah Jawa dengan Raja Sang Kolo Cokro.